Sekarang kita juga ingin mendengarkan analisa juga dari Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita berbicara, oke, dari 3 narasumber kita masih berbicara soal apa masalah dan potensinya. Tapi kita ingin mengetahui tren untuk 1 tahun ke depan nanti, bagaimana dengan berangkat dari kondisi kita saat ini, apakah kita bisa optimistis untuk melihat daya saing UMKM kita, kemudian pertumbuhan konsumsi kita bisa meningkat di tahun berikutnya? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Jadi Tuhan kan sesuai dengan prasangka hambanya. Apabila kita berpikir positif maka Tuhan pun akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Nah jadinya, tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin berangkat dari satu hal yang lebih filosofis dulu. Yang biasa dimention oleh Pak Presiden, bahkan dibawa ke forum UN General Assembly kemarin ya. Ada famous quotation dari famous philosopher Thucydides. The strong can do what they want. The weak must suffer what they must. Nah, ini adalah doktrin usang di mana kita melihat bahwa yang kecil itu diinjak-injak yang besar. Maka pemerintahan dalam hal ini, Presiden juga melihat bagaimana yang kecil itu berada di sentra kuasa, bukan berada di lingkar luar. Dia menjadi penggerak ekonomi utama. Makanya kita beruntung sekali berada di panel ini. Ada Pak Maman, ada Pak Juli yang kita bicara mengenai koperasi, bicara UMKM. Dan itu adalah sentra-sentra ekonomi yang harusnya menjadi sokoguru kita. Nah, kemudian bagaimana membuat yang kecil itu tidak terinjak-injak? Kita bicara konsumsi. Nah, kalau kita bicara konsumsi, tadi sudah disampaikan berapa kontribusinya dan seterusnya. Tetapi kita harus tahu bahwa konsumsi itu adalah derivat. Jean Baptiste Say pernah bilang bahwa supply creates its own demand. Nah, demand itu asalnya dari mana? Dari supply side. Kalau kita lihat dari persamaan konsumsi, consumption is sama dengan autonomous consumption ditambah BY, a fraction of income. Oleh karenanya konsumsi berasal dari pendapatan. Pendapatan itu asalnya dari mana? Dari industri, dari aktivitas ekonomi. Makanya di Asta Cita nomor 5 kita punya industrialisasi. Nah, industrialisasi itu bukan hanya industrialisasi yang berasal dari sektor korporat. Tetapi industrialisasi yang juga ditopang oleh usaha kecil menengah koperasi. Ya. Dan disitulah kemudian rakyatnya bisa berdaya. Nah, saya ingat di tahun 2002 ada satu report yang disebut sebagai Urata Report. Ya. Nah, Profesor Sujiro Urata yang mana pembimbing doktor saya di Jepang itu pernah datang ke Indonesia membantu di zamannya Gus Dur dan kemudian berlanjut di era Bu Mega, itu ahli perdagangan internasional, tetapi yang membantu UMKM, Urata Report. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai Japanese model, itu bagaimana sektor UMKM-nya merupakan penggerak dari regional dan Japanese Production Network. Bagaimana industri-industrinya itu ditopang oleh sektor UMKM. Dan oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana Jepang bisa sustainable. Ya. Ketimpangannya tidak jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Karena memang UMKM-nya terlibat di situ. Nah, kalau kita bicara itu kita butuh berapa duit sih untuk sampai 8% tadi Pak Rosan sudah menyampaikan bahwa kita butuh 13.000 triliun. Nah, sebelum saya bergabung di kantor komunikasi kepresidenan dan kemudian menjadi badan komunikasi pemerintah, saya dulu menjadi expert yang di-hire oleh satu lembaga internasional untuk membantu pekerjaannya Bappenas. Salah satunya adalah menghitung target investasi itu. Jadi initial conditionnya kita butuh 10.000 triliun yang terbagi menjadi 6 core infrastructures. Transportation, energy, housing, water sanitation, water resources, and ICT. Nah, salah satu yang paling unik di antara semua itu adalah, ini butuh 10.000 triliun untuk dibagi menjadi 6 sektor ini, tapi salah satu yang memiliki pengganda yang paling besar dan unik kenapa? Karena dia fleksibel dan dia inklusif.
adalah sektor ICT. Bagaimana di zaman pandemi kita melihat UMKM itu terangkat, dan itu merupakan objek penelitian saya juga bersama Area, di mana kita waktu itu menulis Acceleration of Digital Transformation in ASEAN. Salah satunya adalah juga bagaimana sektor ICT itu bisa menopang pertumbuhan di sektor UMKM, dan itu pelajarannya dari post-COVID. Nah, jadi kalau kita melihat DEFA, ASEAN DEFA, Digital Economic Framework Agreement tahun 2030, by 2030 potensinya 2 triliun US dollar. Indonesia bisa menyumbang 368 billion US dollar, itu jadi sangat signifikan sekali. Maka bagaimana kita bisa menopang sektor UMKM yang mana pada akhirnya bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah melalui jalur itu. Karena kalau kita lihat nih consumption, yes, tapi consumption is stagnating. Kita melihat di kuartal 1, sedikit koreksi tadi angka dari Metro TV bukan 4,89%, tapi di kuartal 1 4,95%, ya menjadi 4,97% di kuartal kedua. Tetapi kita lihat 4,97% di kuartal kedua itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi yang 5,12%. Nah, tapi apa yang kemudian bisa mengungkit itu? Yang mengungkit itu adalah PMTB, tumbuh 6,99%. Kalau kita lihat sektor industri pengolahan tumbuhnya 5,68% dibanding kuartal 1 yang 4,55%. Artinya kalau kita melihat consumption, it's not consumption alone, tapi consumption yang entangled dan variabel-variabel yang lain. Nah, dengan kita mengungkit misalnya UMKM, koperasi menjadi penopang dari regional value chain, ya, pada akhirnya apa? Itu bisa kemudian meningkatkan, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Maman, ada variabel-variabel lain yang juga kita harus perhatikan. Nah, variabel-variabel ini selain variabel investasi, gross fixed capital formation yang tumbuh 6,99% itu, kita juga bicara mengenai sektor perdagangan internasional, which is actually my expertise. Ini bisa ditopang apa kalau misalnya kita bisa meningkatkan perdagangan internasional lewat jalur apa? Lewat jalur UMKM. Tadi balik lagi. Jadi ekspor UMKM kita report. ekspor, meningkatkan Betul. ekspor UMKM. Jadi kita harus belajar dari yang sudah maju. Yang sudah maju caranya bagaimana? Melibatkan UMKM di jaringan rantai produksi mereka. Jadi tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga begitu ya? Konsumsi rumah tangga hanya derivat. Derivat. Tapi dia adalah turunan dari apa? Dari produksi. So we have to go beyond maksudnya kan? Yes. Oke. Bu Sinta mau menanggapi? Saya cuma mau mengatakan saat ini sebenarnya PR-nya kan di UMKM itu yang masuk national supply chain aja baru 7% ya. Sementara di global value chain itu baru 4%. Jadi kalau tadi mengatakan UMKM mau goes export itu memang PR kita. Karena ternyata kenyataannya banyak sekali tantangannya. Tidak semudah itu untuk UMKM ini bisa goes export. Jadi kuncinya ini gimana caranya kita bisa bawa UMKM untuk menjadi supply chain. Itu kunci yang utama. Karena kadang-kadang kita nggak bisa biarin UMKM itu jalan sendiri. Iya. Oke. Satu lagi Mbak Sylvia. Mas Fitra dulu, nanti baru ke Pak Maman. Mas Fitra mau menanggapi dulu? Jadi kalau kita melihat langkah pemerintah juga yang dilakukan injeksi likuiditas 200 triliun rupiah. Itu tujuannya apa sih? Dibarengi dengan stimulus package 8 plus 4 plus 5, 16,2 triliun rupiah. Tujuannya apa? Sehingga ketika ada likuiditas itu kemudian bisa mengalir ke real sectors. Nah, real sectors ini kan memang juga merupakan concern juga dari Bu Sinta dan kawan-kawan. Ini kan demand for creditnya kan lambat. Kenapa? Karena memang nggak ada aktivitas ekonomi. Nah, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah menstimulasi yang real sector ini dengan memberikan paket stimulus itu supaya ini bisa meningkat. Sementara di sisi yang lain likuiditas itu diinjeksi supaya kemudian cost of financing dan cost of credit bisa meningkat sehingga ini bisa matching. Harapannya apa? Again, real sector yang kemudian bisa bergerak. Dan menurut hitung-hitungan ad hoc saya, ini bukan hitung-hitungan pemerintah, hitung-hitungan ad hoc saya, shock itu ketika diberikan di bulan September kemarin, itu akan ada dampak ekonomi antara 0,3 sampai 0,4% tambahannya. Artinya di kuartal keempat kita bisa melihat misalnya tadi Pak Purbaya udah beberapa kali menyampaikan bahwa di kuartal keempat kita bisa tumbuh 5,6%. Ya setidak-tidaknya kita bisa tumbuh 5,4% karena baseline 5% tambah 0,4%, artinya itu merupakan sumber pertumbuhan kita juga. Oke, baik Mas Fitra, Pak Maman, nanti baru ke Bu Sinta lagi ya. Saya hanya mau menguatkan sebetulnya, artinya menebalkan. Yang disampaikan Bu Sinta? Menebalkan tentang global value chain. Oke. Kita wajib mendorong produk-produk UMKM kita ekspor, itu wajib. Tapi memang ada yang jauh lebih wajib dan ada yang jauh lebih memiliki impact besar, yaitu menyambungkan antara, yaitu namanya global value chain ini. Ini yang saya bilang UMKM kita sementara ini tapi belum sudah ada, tadi kan disebut sama Mbak Sinta 4%. Ini yang harus ditumbuhkan nih.
Contoh ya, apa itu dimaksud dengan global value chain? Sementara ini coba deh, ini sederhana loh, ini sederhana aja antara sektor UMKM dengan industri globalnya. Indomie itu sekarang sudah menjadi produk internasional tuh. Semua negara di dunia ini pakai Indomie. Tapi pertanyaannya, Indomie itu diproduksi dengan tepung beras atau tepung gandum? Gandum kan? Nah pertanyaannya, tepung gandum Indonesia produksi gandum enggak? Nah ini loh maksudnya contoh-contoh sederhana yang tadi saya bilang bahwa dalam konteks perencanaan bisnis di usaha besar itu perlu juga melihat pertimbangan, kalau bahasa sederhana kita, kearifan lokal, potensi kedaerahan kita di Indonesia ini. Artinya apa? Yang dimaksud dengan global value chain itu tadi itu. Kalau kita mau mulai main di sektor global seperti Indomie, bahan baku Indomie itu kan tepung gandum. Ya harapan kita sebetulnya ke depan karena Indonesia tidak punya tepung gandum, ya seharusnya membuat dengan tepung beras. Ini juga contoh-contoh kasus yang lain. Tapi saya tidak bilang bahwa Indomie itu salah, tapi ini contoh. Iya. Maksud saya contoh. Jadi ini yang perlu juga kita mempertimbangkan. Itu yang tadi dibilang oleh Mbak Sinta, sekarang ini angkanya masih 4%. Oke, Gitulah. baik. Nambahin lagi, Silakan Pak Ferry. lebih ekstrim lagi. Di dalam pertumbuhan ekonomi 5% something itu ternyata hanya menguntungkan segelintir orang dan angka-angkanya bisa dikoreksi kalau saya salah, menurunkan kelas menengah dan seterusnya ke bawah. Jadi memang tadi nyambung bahwa banyak sekali kaitan antara kebijakan-kebijakan yang terlalu memprioritaskan dan memberi privilege kepada sektor kelompok, tapi kemudian mengorbankan banyak hal. Tadi kita import banyak banget itu tepung yang sebenarnya nggak ada berbasis kita gitu. Dan menurut pendapat saya ini yang harus sebenarnya keberhasilan Pak Prabowo adalah berhasil menavigasi kita ke arah yang benar. Untuk merubah navigasi, untuk membuat pemihakan sih menurut saya nggak perlu naskah akademik. Ini soal pemihakan, soal keputusan politik, begitu dibalikin lagi udah benar. Itu menurut saya disitulah sebenarnya keberhasilan pemerintahan dalam 1 tahun ini menavigasi kita ke arah yang baik. Kita semua mendukung bagaimana itu supaya bisa tercapai. Oke, Gitu. kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Iya, itu udah nggak perlu pakai naskah akademik, nggak perlu proposal. Kita berikan tepuk tangan dulu, Bapak Ibu sekalian. Politiknya benar, ini udah benar. Sebab kalau sebagai pemimpin beliau salah, kemudian mendiagnosanya dan kemudian lambat atau diem, itu justru salah. Tapi beliau sekarang tahu akar masalahnya, kemudian melakukan tindakan dan mengembalikan semua. Jadi flagshipnya ini udah jelas ke arah bagaimana ekonomi kita kembali ke konstitusi. Selebihnya sih udah beres, urusan remeh-temeh nanti, urusan regulasi segala macam bisa ternyata kok dirubah-rubah. Begitu ada Menteri Keuangannya ganti ya cepet berubah, semuanya beres. Gitu. Yang penting komitmennya sama dulu ya Pak Ferry ya. Visinya sama dulu nih semuanya. Dan mazhabnya sama. Mazhabnya sama dulu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.